ba'dil fariidah innallaha kana aliman hakima wa man lam yastati minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimman malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'din fankihuhunna bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala mutakhidatin a'dan fa idza ursilna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati min al-'adab dzalika liman khashiya al-'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina qablikum wa yatubu 'alaykum wallahu 'alimun hakim wallahu yuridu an yatuba 'alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahadata an tamilu mailan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takunu tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 24. Wal muhsanatu lan den haramake wal muhsanatu lan den haramake ing atase sira kabeh apa pira-pira wadon kang duweni bojo saking wadon kang duweni bojo minanisai saking pira-pira wong wadon ilama kejaba barang utawa kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang wal malakat kang miliki aimanukum apa aimanukum pira-pira tangan-tangan sira kabeh itabawahi kelawan katetepane Allah alaikum ing atase sira kabeh wa uhilla lan den halalake lakum tumrape sira kabeh apa mabarang wara'a akan ing dalem saliyane dalikum mangkono wadon antabtahu yen to numre sira kabeh bi amwalikum kelawan pira-pira bondo sira kabeh musinina hale padha kawin sira kabeh ghairu musafihina tur ora padha zina sira kabeh famastamtaktum mongko ing sapa ngalap suka atau seneng-seneng sira kabeh bi kelawan min guna saking muhsanat fatuhuna mongko maring ana sira kabeh guna ing muhsanat ujurahum ing pira-pira mas kawin faridatan kelawan ketentuan wala junahalan ora ana dosa iku maujud alaikum tumrape sira kabeh fima ing dalem barang taradaitum kang ridho-ridhonan sira kabeh bi kelawan ma mimbadi saking sause al faridatin katentuan inna waha sak temene Gusti Allah iku kana ana sinten Allah iku aliman dat kang mirsani hakiman tur dat kang wicaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diharamkan juga kamu menikah
bersuami. Wong wedok duwe bojo tapi dinikahi niki diharamkan. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya, perempuan atau tawanan perang. Jadi kecuali niku yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakan setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Kata muhsonatun atau sipun lan den haramake ing atase sira kabeh sapa pira-pira wadon kang duwe bojo. Di dalam Al-Qur'an kata muhsonat niki mempunyai 4 pengertian. Yang pertama yaitu perempuan yang bersuami, itulah yang dimaksud di dalam ayat faida uhsina, apabila mereka telah bersuami. Niki surat An-Nisa ayat 25. Yang kedua, perempuan yang merdeka seperti yang tercantum di dalam firman Allah, wa man lam yastati minkum taulan ayam kihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum fatayatikumul mu'minat. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikah perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki utawa budak. Jadi hamba sahaya ini adalah dulu tawanan perang, kemudian menjadi budak. Yang ketiga, perempuan yang terpelihara anaknya, seperti di dalam firman Allah, muhsonati wa musafiin, yaitu perempuan yang memelihara diri bukan pezina. Ingkang nomor sekawan, perempuan muslimah. Niki yang napa niku yang dimaksud di dalam ayat atau kata muhsonat. Jadi 4 pengertian dari kata muhsonat. Berarti wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Dengan demikian dibolehkan seorang muslim menikahi seorang perempuan tawanan perang yang sudah menjadi budaknya, walaupun ia masih bersuami. Ini kecuali budak boleh berarti, karena hubungan perkawinannya dengan suaminya yang dahulu sudah putus, sebab dia ditawan tanpa suaminya dan suaminya berada di daerah musuh. Itu namanya tawanan perang. Tidak hanya hartanya juga boleh, apalagi bojone barang ya ento karena tawanan perang, dan itu suaminya berada di daerah musuh, nggak melu ditawan, dengan syarat perempuan itu sudah haid 1 kali untuk membuktikan kekosongan rahimnya. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa suaminya tidak ikut tertawan bersama dia. Ini pokoknya bojone ya ora melu ditawan, enggak menjadi tawanan perang.
Jika ditawan bersama-sama perempuan itu, maka tidak boleh dinikahi oleh orang lain karena masih kumpul atau bertemu dengan istrinya. Ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Ini membicarakan tentang zaman pada saat itu, zaman jahiliyah. Jadi sekarang tidak diberlakukan lagi. Yang nomor 3, dihalalkan baik bagi kaum muslimin mencari perempuan dengan harta mereka untuk dinikahi, dengan maksud mendirikan rumah tangga yang bahagia, memelihara keturunan yang baru, dan bukan untuk berzina. Ini dihalalkan untuk mencari perempuan dengan harta mereka, ya, jadi dengan harta hasil kerja keras keringatnya sendiri. Nah, dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, bukan untuk berzina atau bersenang-senang saja. Maka kepada istri-istri yang telah kamu campuri itu, berikanlah kepada mereka maharnya yang sempurna sebagai suatu kewajiban, dengan niat menjaga kehormatan dan sekali-kali tidak berniat untuk membuat perzinahan. Mas kawin yang diberikan bukanlah semata-mata imbalan dari laki-laki atau kerelaan perempuan untuk menjadi istrinya, tetapi juga sebagai tanda cinta dan keikhlasan. Oleh karena itu, di dalam ayat lain, surat An-Nisa ayat 4 disebutkan mahar itu sebagai suatu pemberian. Bila terjadi perbedaan antara jumlah mahar yang dijanjikan dengan yang diberikan, maka tidak mengapa bila pihak istri merelakan sebagai mahar itu. Kadang kan enten istri itu sebenarnya nikah karo aku mahari kudu sakmene. Nah, ternyata yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh istrinya, karena ya terkait mungkin pembiayaan yang kurang. Nah, ini tidak mengapa. Allah mengetahui niat baik yang terkandung dalam hati masing-masing, maka berikanlah mahar mereka yang telah disepakati itu dengan sukarela. Mahar wajib dibayar sebelum akad nikah atau sebelum bercampur atau berkumpul. Bahkan menurut mazhab Imam Hanafi, hukumnya wajib dibayar asal mereka berdua telah berhalwat atau mengasingkan diri dalam sebuah tempat yang tertutup. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk menetapkan hukum nikah mut'ah atau kawin kontrak. Namanya nikah mut'ah, yaitu menikahi seorang perempuan dengan batas waktu tertentu, seperti 1 hari. Wis aku tak nikah tapi syaratnya umur sadino. Ini namanya kawin kontrak atau nikah mut'ah. Jadi ada batasan-batasan, sehari, seminggu, sebulan atau lebih, yang tujuannya untuk bersenang-senang. Makanya nggak boleh saniki buat tenangsal. Ini di daerah Jawa Barat yang 8 hari itu kan melegalkan. Kaum radikal itu senang. Jadi kawin kontrak, wis pokoknya wis waleh ndak balik nenek. Lah ini bagi wong sing seneng kawin ya seneng ae. Ini bagi orang-orang yang aliran-aliran anu menghalalkan kawin kontrak, kawin mut'ah, nikah mut'ah, padahal dilarang, ini tidak boleh. Ya. Jadi kawin mut'ah, nikah mut'ah itu adalah kawin kontrak, yaitu menikahi seorang perempuan dengan batas waktu tertentu yang sudah ditentukan, janjinya seulan.
Terus mari sewulan ya wis dibaleni. Wis pokoke waleh ya dibaleni. Niku namine kawin kontrak. Pada permulaan Islam datang niki diperbolehkan atau diberi kelonggaran oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukannya. Beliau mula-mula memberi kelonggaran kepada para sahabat-sahabatnya yang pergi perang di jalan Allah untuk menikah dengan batas waktu tertentu karena khawatir mereka jatuh ke dalam perzinahan sebab telah berpisah sekian lama dengan istrinya. Lah, akhirnya diberikan kelonggaran oleh Kanjeng Nabi. Karena apa? Bahayanya lebih besar daripada kalau tidak melakukan nikah mut'ah. Ojo-ojo kok zina. Lah, akhirnya Kanjeng Nabi memberikan kelonggaran kepada para sahabat, silakan yang mau menikah nikah mut'ah. Niki pada zaman permulaan Islam baru datang. Nah, kemudian termasuk yang dikatakan beliau irtikabul akhafi daruraini, mengerjakan yang lebih ringan mudorotnya di antara dua kemudorotan. Nah, misalnya kita di perang krono kadoh wis pirangane tahun ora ketemu karo bojo, ya, daripada nanti melakukan perzinahan, akhirnya mengambil jalan yang mudorotnya lebih sedikit, akhirnya memperbolehkan kawin mut'ah atau kawin kontrak. Jadi niki diperbolehkan, tapi dengan dasar niki wau. Tapi zaman biyen saniki pun boten angsal. Kemudian nikah mut'ah itu diharamkan berdasarkan hadis-hadis sahih yang menjelaskan haramnya nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Ya sampai sok ben mboten enten kawin kontrak atau nikah mut'ah, nggak boleh. Khalifah Umar pun pernah menyinggung soal haramnya mut'ah pada pidatonya di atas mimbar dan tidak ada seorang pun sahabat yang membantahnya. Iki sampai saniki berarti sampai besok kiamat yang namanya kawin mut'ah atau nikah mut'ah atau kawin kontrak niku diharamkan, tidak diperbolehkan. Niki yang daerah Jawa Barat, daerah mana nih sing menghalalkan. Bahkan enten villa daerah apa ya namine, kowe khusus ngoten niku. Dadi sing teko niku tiang-tiang Arab niku. Nah, niku diperbolehkan Jawa Barat ya. Nah, ini tidak boleh untuk menikah secara seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lan sapa wonge lam yastati ora kuwasa sapa man. Lam yastati ora kuwasa sapa man mingkum saking sira tolan ing perempuan merdeka yang beriman. Ini tolan artinya wonten. Jadi perempuan yang merdeka tapi yang beriman. Ayang kiha yento nikah sapa man al-musonati ing pira-pira wadon kang rineksa utawa kang dijaga al-mukminati kang padha mukmin famimma mongko saking barang malakat kang miliki apa ae mukum pira-pira tangan tengen sira kabeh min fatayatikum saking pira-pira wadon wadon kaum sira kabeh al mukminati kang padha iman. Wallahu tawi Gusti Allah iku alamut mirsani sinten Allah bi imanikum kelawan iman sira kabeh. Ba'dukum utawi setengah sira kabeh iku mimba'din saking setengah faingkuhunna
mongko nikah sira kabeh guna ing fatayatikum biidni kelawan idine ahlihina kelawan idine ahline fatayatikum wa atuhuna lan maringono sira kabeh ujurahuna ing pira-pira mas kawin bil ma'rufi kelawan bagus musonatin hale padha bagus war musafihatin tur ora padha zina wala mutakhidati lan ora padha gawe ahdanin asi-asian faida usina mongko lamun den kawin sapa wadon fa in ataina mongko lamun nekani sapa wadon bifahisatin kelawan zina falaisa falaihina mongko iku ing atase wadon nisfu utawi separo nisfu mautawi separo barang alal musonati kang tetep ing atase wadon kang merdeka minal adzabi saking siksa zalika utai mangkono nikah liman iku keduwene wong khosya kang wedi sapa man al anata ing zina mingkum saking sira kabeh wa antasbiru utawi yen to padha sabar sira kabeh iku khairun luwih bagus lakum keduwene sira wallahu tawi Gusti Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane rahimun tur dat kang akeh welase. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Jadi hasil dari perempuan-perempuan tawanan, dari tawanan perang. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain atau sama-sama keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, majikannya, dan berilah mereka mas kawin yang sepantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga atau bersuami tetapi melakukan perbuatan zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikah hamba saya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga dirinya dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasannya dari permulaan surat An-Nisa ayat sampai ayat 25 niki diperlihatkan gambaran kehidupan transisi. Jadi masa peralihan dari masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Jadi masa transisi peralihan masa-masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Pertama, soal pernikahan harta anak yatim. Yang pertama ini tentang pernikahan. Kedua, harta anak yatim yang oleh kerabatnya dari pihak bapak. Niki yang pertama. Jadi pertama niki soal membicarakan ayat niki membicarakan tentang pemilikan harta anak yatim oleh kerabat dari pihak bapak. Jadi yang ayat sing wingi niku menjelaskan tentang cara nih untuk jangan napa niku ampun ngantos hartanya anak yatim itu dikuasai oleh
yang mengasuhnya. Yang kedua niku laki-laki yang dapat mengawini perempuan dalam jumlah istri yang tanpa batas. Tanpa batas dibatasi menjadi 4 istri. Lek zaman sien jahiliyah niku boleh tiang laki-laki niku menikah lebih dari 4, 10, 11 boleh. Lah terus kemudian datangnya Islam niki akhirnya memberikan batasan suami boleh menikah hanya sampai batasan 4 ya. Nah, jadi 4. Kemudian yang ketiga masalah keluarga dan perbudakan, terutama budak perempuan. Waktu itu perbudakan yang sudah melembaga di seluruh dunia, tidak terkecuali di semenanjung Arab pada masa zaman jahiliyah. Kemudian pada masa zaman jahiliyah ini memang sangat subur. Secara bertahap semua penyakit masyarakat ini harus diubah, dan inilah yang sudah dimulai pada masa permulaan Islam, seperti ayat yang dapat kita lihat dalam ayat-ayat yang sudah dibaca tadi. Al-Quran telah merekam peristiwa-peristiwa yang berlaku pada waktu itu, dan ini perlu karena ajaran Islam dalam masalah ini menghapus perbudakan dalam bentuk apapun. Jadi Islam itu membawa perubahan. Jadi perbudakan ini pun dihapus. Nah, perbudakan itu pada zaman jahiliyah. Dengan adanya Islam datang ini hanya perbudakan ini dihapus. Contohnya Kanjeng Nabi telah membebaskan budak-budak yang ada padanya oleh Abu Bakar As-Siddiq yang telah membeli 7 orang budak dari tuannya lalu dibebaskan sebagai orang merdeka, termasuk Bilal bin Rabah yang menjadi sahabat Kanjeng Nabi yang kulitnya hitam niku termasuk dia sahabat dari kalangan budak ya, maka orang yang paling mulia menurut Kanjeng Nabi niku justru malah sahabat Bilal ya. Ceritanya niku ketika Kanjeng Nabi menjelang wafat niku meminta kepada seluruh para sahabat niku supaya mengajukan permohonan apakah Kanjeng Nabi selama hidup pernah melakukan melukai atau bahkan menyakiti kepada para sahabat. Wahre sahabat Bilal niki menunjukkan tunjuk jari. Kula Kanjeng Nabi niki menjelang ajenge wafat. Lah ini si sahabat Bilal niki akhirnya mengacungkan jari. Kula Kanjeng Nabi, apa sing menjadi apa jenenge sing nglarakne sampean? Akhirnya cerita sahabat Bilal pada saat panjenengan niku napa niku nguberne cemeti utawa pecute ning kene jaran kuwi terus nyabet aku Kanjeng Nabi, maka aku harus membalas sabetan cambukan panjenengan. Padahal Kanjeng Nabi niki saat-saat menjelang akhir hayat. Wari sahabat yang lain gegeten, tapi itu Kanjeng Nabi meninggal malah arep dicambuk nih. Akhirnya lah sahabat Bilal niki sanjang kali Kanjeng Nabi, pas kula dicambuk kali jenengan Kanjeng Nabi niku pas kula pas mboten damel baju, mboten damel pakaian, maka kula nyuwun panjenengan dibuka klambine.
tambah sahabat yang lain ini tambah gregeten, pengen dihajar lah, cuman akhirnya Kanjeng Nabi nggak apa-apa, karena ini haknya mereka, haknya sahabat Bilal. Akhirnya bener kelambine Kanjeng Nabi dicopot, pecut dicekel, tapi bukan dicambukan kepada badan Kanjeng Nabi. Ternyata sahabat Bilal niku akhirnya melepas bajunya, kemudian dirangkul Kanjeng Nabi, hanya rangkulan Kanjeng Nabi. Kulitnya sahabat Bilal niku akhirnya tempuk kalian kulitnya Kanjeng Nabi sing mulia. Akhirnya Kanjeng Nabi ngomong, kalian sahabat-sahabat, orang yang paling mulia dan diantara para sahabat-sahabat yang lain adalah Bilal. Jadi punya trik, punya cara ngapusi Kanjeng Nabi piye kulite Kanjeng Nabi sok bersentuhan kalian kulite sahabat Bilal. Karena merasa sahabat Bilal ini dari kaum yang kulit hitam. Lek ngono carane kulitku nggak pernah ketemu kali kulite Kanjeng Nabi. Wah, sahabat-sahabat yang lain podo tercengang, gumun. Gumune krana ya kuwi. Oh ternyata lah akhirnya Kanjeng Nabi ngomong kepada sahabat yang termulia terbaik adalah sahabat Bilal. Wis krana ngoten niku. Ya niki ceritane ngoten niku. Dadi termasuk Bilal iki. Kemudian dalam zakat asnaf kelima, penerimaan zakat dapat digunakan untuk memerdekakan budak. Menikah dengan seorang perempuan yang merdeka menurut syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami seperti memberi mahar, nafkah dan sebagainya. Maka jika seorang tidak mempunyai biaya dan nafkah yang cukup untuk menikahi seorang perempuan yang merdeka yang beriman, maka dia boleh menikahi hamba sahaya yang beriman atau budak yang beriman. Orang yang menikah dengan hamba sahaya biasanya mendapatkan perlakuan yang kurang baik di dalam masyarakat. Hamba sahaya ini kan budak. Cara saniki ya pembantu, tapi lek pembantu kan tasih dibayar, tasih digaji. Lek budak niku boten, sapa kok diperbudak, namanya mawon ya diperbudak. Nah, ketika orang itu menikah sama orang hamba sahaya atau budak, biasanya mendapatkan perlakuan yang kurang baik di dalam masyarakat. Bahkan tidak jarang mendapatkan ejekan dan cemoohan, dielek-elek lah ngoten niku. Apabila orang menikah dengan hamba sahaya, memperlakukan dengan baik serta sabar menahan cemoohan dan ejekan selama dia melayarkan bahtera rumah tangga atau mengarungi kehidupan rumah tangganya, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dan menyayanginya. Ini tapi yo abot. Cara sampean, cara saniki rabi lek cara yang Hindu niku nenten kasta sudra, ini kasta yang rendahan. Kok menikah kalian orang kasta sing rendahan yo isin. Nah, lah niki termasuk seperti itulah. Dan niki pun boten enten perbudakan, dan di dalam ajaran Islam juga tidak ada istilah kasta-kasta, dihapus. Nah, zaman-zaman kerajaan tasih enten sih ini. Nah, mungkin ning agama Hindu mungkin masih berlaku kasta-kasta seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, semua ketentuan ini sebagai lanjutan ayat sebelumnya, tidak lepas dari peristiwa perang yang terjadi pada saat itu dengan segala akibatnya, sehingga tawanan-tawanan perang dalam hal tertentu dapat dijadikan budak belia dan hamba sahaya, seperti yang sudah menjadi ketentuan dunia pada saat itu.
apa yang telah direkam dalam Al-Quran memperlihatkan kepada kita betapa buruknya kondisi masyarakat pada masyarakat zaman jahiliyah. Jadi adanya Islam dugi teng dunya niki berarti membawa keberkahan seluruh alam. Jadi sekarepe dhewe wong jahiliyah sih. Makanya diutusnya Kanjeng Nabi ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak para orang-orang pada saat zaman jahiliyah. Sing mursal, sing boten bener niku hanya Kanjeng Nabi dimunculkan, dilahirkan untuk memperbaiki akhlak-akhlaknya orang jahiliyah. Jadi makanya ilmu mukadimah itu kan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Nah, karena zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman gelap gulita, tidak ada aturan agama. Jadi wongnya sekarepe dhewe. Ora ngerti, wis padha karo ayam ngoten niku. Masalah perkawinan. Jadi orang ngerti terus mbuh piye kemudian nasabnya terus mboten dadi pemikiran. Jadi sekarepe dhewe lah. Dengan adanya Islam datang hanya pernikahan pun hanya diperhatikan. Ojo sampai kaya dene hewan ngoten niku, ayam bapake iso numpaki anake iso numpaki ibuke ngoten niku. Dadi amburadul. Lah nasabnya akhirnya kacau balau akhirnya mboten runtut ki anake sapa lah ngoten niku. Niku lek hewan kan ngoten niku. Lah zaman jahiliyah niku ngoten niku. Terus kemudian selain hamba sahaya yang sudah melembaga begitu mendalam dalam masyarakat, ditambah lagi dengan ketentuan bahwa setiap tawanan perang harus menjadi budak baru. Secara berangsur masalah sosial demikian yang sudah dianggap wajar dalam masyarakat harus diubah. Dalam hal ini perubahan tentu tidak dapat dilakukan sekaligus bin salabin langsung boten. Jadi tahap demi tahap. Salah satunya dengan cara menebus atau membeli budak-budak itu lalu dimerdekakan, dan orang beriman harus berusaha untuk itu seperti yang sudah ditentukan dalam Al-Quran tersebut di atas. Dengan demikian segala macam kelas sosial terutama perbudakan harus dihapus dan martabat manusia harus dikembalikan kepada fitrahnya. Manusia dilihat hanya dari ketakwaannya, sebagaimana dalam surat Al-Hujarat ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabailan lita'arufi inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal satu sama yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Niki akhirnya dengan adanya Islam datang ke muka bumi ini adalah tidak membeda-bedakan suku dan kastanya. Yang dilihat oleh Allah di sisinya adalah siapa yang paling bertakwa. Kemudian dalam masyarakat muslim tidak boleh ada perbudakan termasuk penjajahan. Niki budak mboten nangsal, apalagi penjajahan. Niki penjelasan dari ayat 25 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun
yuridu ngersake sinten Allah Gusti Allah liyubayina supaya padha mertelake sinten Allah lakum maring sira kabeh wa yahdiyakum lan ngedohake sinten Allah ing sira kabeh sunanalladzi ing pira-pira tindakan wong-wong min qablikum saking sadurunge sira kabeh wa yatubalan ngapura sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh wallahu utawi Gusti Allah iku alimun dat kang mirsani hakimun tur dat kang wicaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan yang sebelum kamu, yaitu para nabi-nabi dan orang-orang soleh, dan dia menerima tobatmu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat niki menerangkan datang kaum muslimin apa yang belum jelas baginya dan memberinya petunjuk ke jalan yang ditempuh oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan para solehin, para orang-orang yang soleh sebelumnya, yaitu hukum yang tersebut di dalam ayat 19, ayat 20 dan ayat 21. Di antaranya yang mengenai hubungan rumah tangga di antara suami istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang sebaik-baiknya, dan mahar istri yang dicerai tidak boleh diambil kembali karena mahar itu sudah menjadi hak penuh istri yang dicerai. Jika mereka mengikuti petunjuk Allah itu dengan melaksanakan perintahnya dan berbuat amal kebajikan, niscaya amal itu dapat menghapus dosa-dosanya yang pernah dilakukan. Ini penjelasan dari ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun wallahu utawi Gusti Allah ku yuridu ngarepake sinten Allah ayatu ba ing yen to paring ngapura sinten Allah alaikum ing atase sira, wa yuridu lan ngarepake sinten Allah alladzina ing wong yatabiuna kang manut sapa alladzina syahawatin ing pira-pira kekarepan utawa syahwat nafsu, antamila ing yen to padha menggok sira melan kelawan menggok aziman kang gede. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi ampunan kepada mereka dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, agar mereka mensucikan dan membersihkan diri mereka dari membersihkan diri mereka lahir batin. Meskipun orang-orang yang mengikuti syahwat, keinginan hawa nafsunya, selalu berpaling dari jalan yang lurus dan menarik orang mukmin agar ikut terjerumus bersama mereka ke lembah kesesatan. Karena dengan melaksanakan perintahnya Allah dan menaati perintahnya Allah, akan tercapailah apa yang dikehendakinya untuk kebaikan dan kebahagiaan mereka. Allah melarang menikah perempuan-perempuan tersebut pada ayat 22, ayat 23 dan 24, karena menikah perempuan-perempuan tersebut, maksudnya perempuan yang zina, akan mengakibatkan kerusakan di masyarakat dan mengacaubalaukan hubungan nasab dan hubungan keluarga, sedang keluarga adalah tulang punggung kebahagiaan masyarakat. Perempuan-perempuan selain mereka boleh dinikahi untuk memelihara kelanjutan keturunan
menghindarkan masyarakat dari kekacauan dan terperosok dalam jurang perzinahan dan lain sebagainya. Jadi tujuan niki Allah menurunkan ayat niki untuk menjadi petunjuk supaya hamba-hambanya Allah atau kaulo-kaulone Allah niki benar-benar lurus di jalannya Allah, tidak tersesat atau tergelincir dalam kemaksiatan. Lah balike ujung-ujungnya kepada kita sendiri. Lek manut napa sing diperintahne Gusti Allah, nggih insyaallah selamat, baik selamat teng dunyane, selamat teng akhirate, lebih-lebih teng akhirat. Nah, misalnya boten selamat teng mriki, teng dunyane masih ada harapan benjing selamat teng akhirat. Tapi lek kedua-duanya boten selamat, teng dunya ora selamat, teng akhirat luwe-luwe ora selamat. Wah, ini cilaka wis. Dadi cilaka, enggak ada yang bisa diharapkan. Maka guys, alhamdulillah kula panjenengan sedaya niki termasuk tiang-tiang sing mendapatkan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged memeluk ajaran agama Islam. Mugi-mugi dengan awet dhewe niki masuk ke ajaran Islam betul-betul menjadikan kula panjenengan sedaya niki menjadi orang yang selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten kita tutup kanthi maosan suratul Fatihah.